Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Santika dengan NPM 242151111068 dari kelas 2024B. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal dari UTS mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Soal yang pertama yaitu, dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok, berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan, bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka, berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Nah, untuk jawabannya, dari soal 1 yaitu, dalam konteks kepramukaan, pembagian kelompok adalah pengelompokan anggota pramuka ke dalam unit-unit kecil, seperti regu atau sangga untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, pembinaan karakter, serta pengembangan kepemimpinan. Contoh implementasinya yaitu, yang pertama, pada pramuka penggalang dibagi menjadi beberapa regu, misalnya ada regu elang, regu Raja Wali, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setiap regu memiliki ketua regu dan juga wakil ketua regu. Yang ketiga, dalam kegiatan perkemahan, setiap regu bertanggung jawab terhadap tenda, kebersihan, dan tugas tertentu. Pentingnya pembagian kelompok terbagi menjadi 5. Yang pertama, melatih kepemimpinan. Ketua regu belajar memimpin. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama dan gotong royong. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab individu dan kelompok. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas dan rasa memiliki. Dan yang kelima, memudahkan pembina dalam melakukan pembinaan. Pembagian kelompok penting karena kepramukaan menekankan pendidikan karakter melalui pengalaman langsung. Dengan sistem kelompok kecil, setiap anggota memiliki peran aktif, bukan hanya sebagai peserta pasif. Hal ini selaras dengan metode pendidikan kepramukaan yang menekankan belajar sambil melakukan atau learning by doing. Kemudian soal yang kedua, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang gerak dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Nah, untuk jawabannya, asas gerakan pramuka adalah Pancasila yang menjadi dasar nilai dan pedoman moral dalam setiap kegiatan kepramukaan. Pancasila menjadi landasan pembentukan karakter anggota agar memiliki sikap religius, nasionalis, dan berkepribadian luhur. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang memiliki makna filosofis mendalam, seperti kemampuan beradaptasi di berbagai kondisi, tumbuh kuat dan tinggi, serta seluruh bagiannya bermanfaat bagi kehidupan. Asas dan lambang menjadi bagian esensial karena keduanya mencerminkan identitas sekaligus arah gerakan pramuka. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diwujudkan dalam Trisatya dan Dasadharma sebagai kode kehormatan pramuka dengan memahami asas dan lambang. Anggota pramuka tidak hanya mengenal simbol, tetapi juga menghayati nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal yang ketiga, fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, untuk jawabannya, kepramukaan memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan non-formal yang mendukung pembentukan karakter generasi muda. Melalui kegiatan yang menarik, menantang, dan edukatif, pramuka berperan dalam menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kerjasama, serta cinta tanah air. Selain itu, kepramukaan juga mengembangkan keterampilan hidup seperti kemampuan bertahan, komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pendidikan bangsa, pramuka membantu membentuk warga negara yang berakhlak mulia dan berjiwa nasionalis. Di era digital, peran ini semakin penting karena generasi muda menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh teknologi. Oleh karena itu, kegiatan pramuka perlu dikembangkan secara inovatif dengan memanfaatkan teknologi secara positif, seperti pelatihan literasi digital dan kegiatan berbasis proyek sosial
agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian soal yang keempat, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem Among kepramukaan. Berikan argumen dan studi terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Nah, untuk jawabannya, prinsip dasar kepramukaan mencakup iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian terhadap bangsa dan sesama, pengembangan diri, serta ketaatan pada kode kehormatan. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap aktivitas pramuka. Metode kepramukaan dilaksanakan melalui belajar sambil melakukan atau learning by doing, sistem berkelompok, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, serta pembinaan yang bersifat progresif dan menarik. Sistem Among yang berakar pada ajaran Ki Hajar Dewantara menekankan pembinaan melalui keteladanan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama pendidikan pramuka. Implementasinya terlihat dalam bentuk kegiatan perkemahan, upacara maupun latihan rutin yang membentuk karakter melalui pengalaman nyata bukan hanya teori. Kemudian soal yang kelima, yaitu organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu. Gerakan yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Nah, untuk jawabannya, gerakan pramuka memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis, mulai dari gugus depan atau gudep di tingkat sekolah atau satuan pendidikan hingga kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Struktur ini bertujuan agar kegiatan berjalan terkoordinasi dan sesuai dengan tujuan organisasi. AD atau anggaran dasar merupakan aturan pokok yang memuat dasar, tujuan, dan prinsip organisasi. Sedangkan ART atau anggaran rumah tangga berisi aturan pelaksanaan yang lebih rinci. ADART menjadi pedoman resmi dalam melaksanakan organisasi dan kegiatan. Pemahaman terhadap ADART penting bagi anggota karena membantu mereka mengetahui hak, kewajiban, serta tata tertib organisasi. Dengan demikian, kegiatan pramuka dapat berjalan tertib, disiplin, dan konsisten dalam mencapai tujuan pendidikan karakter. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai soal-soal UTS mata kuliah kepramukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.